Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fazam Channel ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dalam berkebun. Jadi bukan peternak ya. Kali ini kita membahas tentang berkebun. Jadi hal apa aja yang perlu kita siapkan dalam berkebun ya, hal apa saja yang perlu kita pahami dalam berkebun ya. Berkebun di sini kita fokus untuk satu tanaman dulu ya. Sebenarnya satu tanaman, tiap tanaman itu membutuhkan apa saja sih? Sebenarnya ada beberapa unsur ya. Unsur yang primer itu NPK ya, nitrogen, fosfor, kalium. Sedangkan yang sekunder makro ya, ini makro sekundernya ya. Pertama itu makro primer yang utama, yang kedua sekunder yang sedikit ya, itu magnesium, magnesium, Cl ya, natrium bukan magnesium, sulfur sama klorin ya. Nah yang mikronya, yang jadi makro, unsur yang besar primer sekunder, yang berikutnya mikro itu terbanyak ya. Kalau mikro banyak, ada natrium, boron, klorin, Cl ya, besi, mangan, zinc ya. Itu sebenarnya tiap tanaman itu membutuhkan yang seperti itu ya. Cuma kadang nggak perlu memenuhi semua itu. Kalau kimia memang perlu ya, ketika kita membeli pupuk kadang ada labelnya, informasi tentang kandungan dari pupuk tersebut ya. Nah kalau pupuk kan memang misal pupuk urea itu nitrogen ya, berarti cuma nitrogen, nggak ada unsur yang lain. Kalau misalnya kita beli NPK yang majemuk gitu ya, yang NPK kan kadang ada NPK yang ada kandungan mikronya sedikit atau sekundernya sedikit kan ada ya. Nah itu harus full ya. Kalau kita misalnya mau kimia itu harus full semua terpenuhi lah. Misalnya kalau kita mau mengejar organik ya, berarti nggak perlu fokus ke hal gitu ya. Yang penting adalah kita harus menyiapkan media tanam ya. Media tanam itu harus poros ya. Yang kedua adalah organiknya. Bahan organik bisa akar, bisa batang, bisa daun, bisa bunga, bisa buah ya. Kita kumpulkan semua, nanti kita akan ya seperti itu yang kita butuhkan ya. Dari akar, daun, batang, ranting, bunga, buah ya, semua itu kita bisa membuat media tanam yang bagus dari hal tersebut ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang biasa aja ya dari kita memberikan media organik tersebut. Atau kita juga bisa mendapatkannya dari kotoran hewan ya. Kotoran hewan, contoh misal kita dari kotoran hewan kambing ya. Kambing itu kan makanannya daun. Kalau rumput daun gitu ya. Jadi pupuk kotorannya itu sangat baik untuk daunnya ketika sudah terfermentasi ya. Nah kalau misalnya kita ngejar buah, tentu kita memerlukan kotoran hewan yang makan buah ya. Bisa dari ayam ya. Ayam makan apa? Makan padi ya. Padi itu kan sebenarnya buah ya, hasil akhir dari padi ya. Nasi bekas, atau misalnya katul ya,
katul lah, itu kan dari sekam padi itu kan hasil buahnya ya, buah dari padi itu ya. Nah makanya nanti bagus untuk pembuahan seperti itu. Tapi apakah tercukupi, apakah bisa mencukupi bahan organik tersebut? Sebenarnya sedang ya. Kalau misalnya kita kasih kotoran hewan kambing itu daunnya bagus, cuma enggak sesegar misalnya kita kasih pupuk kimia nitrogen gitu ya. Tapi dengan kotoran hewan tersebut sebenarnya semua unsur hampir terpenuhi ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah kita akan mengejar kimia atau organik ya, sebenarnya sama saja ya, yang penting tahu ilmunya. Baik organik, baik kimia, semuanya baik ya. Cuma setiap hal pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk itu sebenarnya saya sudah menanam banyak tanaman ya. Saya menggabungkan antara organik dan kimia, tapi saya lebih condong ke kimia ya untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya saya akan mengejar organiknya. Jadi hal apa saja yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama ya, kita ulangi lagi ya. Pertama adalah media tanahnya ya. Media tanah itu bisa kita buat atau bisa kita dapatkan dari tanah biasa, lalu kita kasih pot ya, dibuat untuk pot atau polybag ya. Jadi di bawahnya kita kasih ranting-ranting pohon atau daun-daun pohon yang paling bawah ya, nggak perlu yang lapuk atau yang gimana, yang penting itu untuk memudahkan air keluar dari pot atau polybag tersebut. Dan itu juga untuk sarang cacing ya. Jadi nanti untuk 1 bulan pasti biasanya banyak cacing di situ ya. Habis ranting, daun atau rumput-rumput ya, mau yang seger atau yang udah kering atau yang udah lapuk, terserah itu. Cuma yang paling gampangnya seadanya aja ya. Terus habis itu kita kasih tanah ini bisa dicampur sekam ya, tapi kalau nggak mau ribet tanah biasa aja ya. Jadi kalau ranting kita ambil di jalan-jalan itu banyak ranting, banyak pohon, kita ambil masukkan yang paling bawah. Terus yang kedua itu tanah ini nggak perlu yang gimana ya, yang penting tanah, lalu kita kasih tanamannya ya. Lalu habis tanamannya kita tutup tanah lagi ya, akarnya sampai nggak kelihatan akarnya, kita kasih daun-daun kering. Untuk apa? Untuk supaya akar nanti akan tumbuh ke atas ya, maksudnya di atas tanah itu nanti akan ada akar-akar yang berguna ya untuk mengambil udara ya, nafas gitu ya, atau mungkin mengambil uap air ya, yang misalnya kita kasih daun-daun kering di atasnya kan nanti kalau panas kan uapnya naik ke atas tuh, galang sama daun, dan panas matahari juga enggak langsung ke akar ya. Jadi nanti bisa kalian coba ya, teman-teman coba nanti kalau tanahnya dikasih rumput apa aja ya, yang pas atau yang kering sama saja, atau itu dari rumput-rumputan, nanti dalam 1 bulanan akar akan naik ke atas. Jadi akar nanti akan kelihatan loh ketika daun kita buka akar, karena adalah biasanya yang seperti itu bagus untuk tanaman. Nah sebenarnya simpel ya untuk saat ini ya, untuk pembahasan kali ini. Nanti kita bisa praktekkan ya. Sekian dan terima duit.